Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan sabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan solihan mutakabbalan wa hayyikum jami'an li tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu duha pagi hari ini kita bisa kembali bersua bersilaturahim dalam sebuah sesi sharing yang mudah-mudahan banyak membawa manfaat buat akang, teteh, abang, kakak sekalian, dan tentunya yang kita harapkan adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program Ramadan Terang dari Brightnesia Be Bright and Bright. Insya Allah pagi hari ini, duha hari ini kita akan mengkaji sesuatu yang sangat menarik menurut saya sendiri. Mohon izin kita share screen-nya. Mudah-mudahan sudah nampak ya. Oke, sip. Akang teteh abang kakak rahimakumullah, pada duha hari ini kita akan membahas sebuah tema yang Masya Allah, bagi kami pribadi ketika mendapatkannya ini memang sangat inspiratif ya, dan sehingga ingin sekali untuk berbagi dengan Anda sekalian. Kita hari ini akan membahas kembali kesetelan pabrik Ramadan dan pemulihan fitrah, menggali rahasia produktivitas dan keberkahan 24 jam kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, sebagai sebuah adab pencari ilmu bagi kita, kita mencantumkan sumbernya bahwa kita mendapati inspirasi ini dari ceramah-ceramah guru kita, Gurunda Al Ustadz Budi Ashari LC, yang banyak bertebaran di YouTube, tentu saja ditambah dengan interpretasi, pengalaman, dan keilmuan kami pribadi. Akang teteh abang kakak sekalian, sebagaimana yang kita yakini bahwa Ramadan ini salah satu momentum terbaik untuk menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana dibahas di pertemuan kemarin. Nah, salah satu bagian yang terbaik dari Ramadan juga adalah kami sungguh curiga bahwa Ramadan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan kepada seluruh umat Muhammad, itu adalah dalam rangka mengembalikan mereka ke setelan pabriknya. Tentu saja setelan pabrik yang terbaik saat pertama kali mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa sadar, seluruh hal yang ada di Ramadan itu secara halus membuat kita betul-betul dalam tanda kutip dipaksa untuk melakoni kehidupan yang serba teratur, serba disiplin, dan penuh makna dalam menjalaninya. Tidak percaya? Mari kita buktikan satu persatu, insya Allah. Nah, kadangkala di antara kita banyak orang tua yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya barangkali ya. Nah, tolong pastikan itu jangan sampai ada nasi, bahkan sebutir sekalipun yang terbuang. Dan memang itu ada dasarnya, karena kita pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa habiskan makanan kita itu karena kita tidak tahu bagian mana, pada titik nasi yang mana atau kurma yang mana itu yang membawa berkah bagi kita. Kita tidak tahu, makanya kita upayakan habiskan semua. Dan tentu betul agar tidak terbuang percuma dan menjadi mubazir, karena mubazir itu adalah temannya syaitan, gitu ya. Tetapi yang ironis bagi kita, manakala kita terbiasa untuk memberikan nasihat agar tidak membuang-buang sebutir nasi sekalipun, tapi sampai sejauh ini saya pribadi merasa jarang sekali ada orang tua, ada ulama yang mengingatkan kita
untuk jangan memubazirkan, jangan menyia-nyiakan aset terbesar dalam kehidupan kita, yaitu waktu. Padahal kalau seandainya waktu ini betul, naudzubillah disia-siakan, maka ini adalah mubazir yang terbesar. Sebutir nasi kita bilang mubazir, tapi usia yang terbuang tidak kita bilang mubazir. Padahal waktu adalah modal yang paling adil yang sudah diberikan Allah, dikaruniakan Allah kepada seluruh manusia tanpa pandang bulu. Mau orang beriman atau tidak, mau orang kaya atau orang miskin, mau orang sehat atau orang sakit, mau orang tua atau remaja, anak muda, semuanya masih diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam dalam sehari. Sehingga ini adalah aset modal yang paling adil. Tidak ada privilege, tidak ada mentang-mentang orang kaya waktunya lebih banyak, orang miskin waktunya lebih sedikit. Tidak ada. Semua diberikan waktu, modal yang sama, waktu yang sama. Oleh karenanya, pertama kali di slide ini kita harus meyakini bahwa orang yang pandai menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Dan sebaliknya, orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, itulah orang yang celaka. Bahkan, kalau tidak khilaf, apa Imam Ghazali atau siapa begitu yang mengatakan, atau Imam Syafi'i kalau tidak salah, bahwa seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan 113 surat lainnya, tidak menurunkan ribuan ayat lainnya, tapi cukuplah Allah menurunkan satu surat ini, maka ini sudah cukup untuk menjadi panduan kehidupan manusia. Surat apakah itu? Surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu Allah bersumpah. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu seluruhnya berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, kemudian orang-orang yang beramal soleh, wa tawassau bil haq, wa tawassau bisabr, atau orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Masya Allah, ini sesuatu yang menjadi pedoman bagi kita. Dan Ramadan adalah waktu terbaik untuk kita memperbaharui ini, memperbaiki ini. Karena gejalanya sudah sangat mengkhawatirkan. Kita banyak sekali umat kita yang membuang-buang waktu percuma, memubazirkan waktu kehidupannya. Contoh, sekarang kan gejalanya banyak yang bergadang ya, bergadang malam-malam, yang entah untuk acara atau kegiatan yang bermanfaat atau tidak gitu, nongki-nongki sampai tengah malam. Padahal nanti kita akan tahu bahwa ya itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu apa? Tengah malam itu baru bangun, umatnya tengah malam itu baru tidur. Kan ini sudah bertolak belakang. Bahaya begitu. Nah, kawan-kawan sekalian, dengan segala kemubaziran itu, kita khawatir bahwa tidak akan ada umat yang bangkit, tidak akan ada peradaban yang hebat yang dibuat oleh orang-orang yang memubazirkan waktunya. Tidak mungkin, mustahil. Sebaliknya, peradaban-peradaban besar itu senantiasa dibuat, di-create, diperjuangkan oleh orang-orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Contohnya tadi, kalau kita tidurnya tengah malam, otomatis waktu pagi sampai siang yang harusnya waktu produktif kita, itu malah kita barangkali terpaksa harus istirahat. Tidur aja mager. Berarti produktivitas kita rendah. Kemudian juga hal-hal yang lainnya yang barangkali kita bisa saksikan selama ini terjadi di tengah kita. Karenanya solusi kita kembali ke setelan pabrik ala Rasulullah SAW, dan itu ada simulasinya atau pelatihannya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan.
Nah, ini barangkali yang mulai harus kita lihat bersama-sama, gitu ya. Harus mulai kita lihat bersama-sama. Ternyata, kawan-kawan sekalian, Rasulullah SAW itu di antara yang terpenting dalam manajemen waktunya adalah manajemen tidur. Manajemen tidur. Mengapa ini sangat penting, kawan-kawan? Karena sebenarnya ketika kita melaksanakan aktivitas seharian dalam kehidupan kita, ibaratnya kita kan sedang menguras baterai kita. Maka sesungguhnya waktu tidur disediakan oleh Allah untuk merecharge, mengembalikan energi bagi kehidupan kita. Dan ini yang unik kawan-kawan sekalian. Jadi secara sederhana, Rasulullah itu beliau tidurnya kurang lebih di tiga waktu. Satu yang paling lama, dua yang lainnya sebentar saja. Yang paling lama adalah Rasulullah tidur di Ba'da Isya. Nanti kita sampaikan ya penjelasan detailnya. Ba'da Isya Rasulullah sudah tidur gitu. Kemudian beliau juga berikutnya tidurnya ketika menjelang adzan subuh atau tepatnya sejenak ketika terdengar azan awal subuh. Kemudian yang berikutnya adalah tidur siang atau kita kenal dengan qailullah midday. Nah, mengapa ini penting untuk menjadi catatan pertama kita? Karena fakta-fakta berikutnya akan mencengangkan kita. Kita dengan pola tidur ini sebenarnya memperbaiki pola shutdown kita pas charge zone. Jadi kawan-kawan sekalian, memang saya cukup gelisah ya ketika melihat perilaku umat yang gemar sekali bergadang malam, entah dengan berbagai kepentingan mungkin ya, hangout gitu. Pada Isya itu mungkin mereka masih baru beraktivitas bahkan mencari kafe, mencari makan malam, hangout. Apalagi kalau yang nauzubillah ya ke pub atau ke mana begitu. Atau sekedar anak-anak muda yang mungkin mabar, main game bareng, atau juga nungguin siaran bola tengah malam gitu. Padahal kawan-kawan sekalian, kalau seandainya kita tahu pertanyaan mendasar, kapan sebenarnya umat ini harus bangun tidur? Coba dari sana dulu pertanyaannya. Kapan umat ini harus bangun tidur? Kita tidak bahas dulu waktu tidurnya nih ya, tapi paling lambat umat ini harus bangun tidur kapan? Nah, kadangkala kawan-kawan sekalian, kita kalau ditanya kapan sebaiknya kita bangun tidur, itu jawabannya adalah jam. Mungkin jam 5 begitu ya. Mungkin jam 4 atau Ramadan sekarang kita alhamdulillah ya sudah disesuaikan mungkin jam 3 sudah pada bangun begitu. Tetapi sungguh kalau jawabannya jam itu kurang tepat dan memang itu anggap saja pertanyaan jebakan. Karena kalau ditanya kapan kita harusnya bangun tidur, ternyata waktu terbaik itu diberitahukan ada di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Berarti urusan bangun tidur ini bukan urusan yang ece-ece, bukan urusan yang sepele, karena tidak mungkin Al-Quran membicarakan hal yang sepele. Mohon maaf, apakah Al-Quran mungkin menyediakan resep untuk membuat sayur asam begitu buat ibu-ibu? Kan tidak, mohon maaf ibu ya, itu mau bisa dicari di mana lah, sepele. Apakah Al-Quran menyediakan petunjuk barangkali untuk eh, apa ya istilahnya membuat apa makanan tertentu gitu tidak karena itu hal yang sepele. Tetapi kalau bangun tidur Al-Quran menuliskannya. Kapan?
umat ini sebaiknya bangun tidur, maka ada dalam ayat yang memerintahkan kepada Rasul kita, walaupun khitabnya untuk pribadi, tapi tentu harus menjadi tauladan bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Nah, itu jawabannya, kawan-kawan sekalian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk bangun itu pada tengah malam, lebih sedikit atau kurang sedikit dari itu, pokoknya sekitaran tengah malam. Dan cocok dengan kita yang tadi itu. Kita tuh tengah malam malah memilih baru tidur karena bergadang. Bahkan dini hari mungkin. Rasulullah mah tengah malam itu dalam kondisi yang terbaik, yang prima. Baru bangun. Dan mengapa kondisinya bisa seprima itu? Nah, ini rahasianya kawan-kawan. Ini rahasianya di slide berikut. Bahwa ternyata diketahui Rasulullah itu punya kebiasaan tidur itu sesaat setelah sholat Isya, ba'da Isya. Ini hadis riwayat Bukhari yang diceritakan dari istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu ketika Utbah, Urwah maaf, Urwah bin Zubair, mungkin apa ya, sepupunya mungkin ya Urwah itu, Urwah bin Zubair atau ponakan, posisinya ya, anaknya Zubair bin Awam. Itu akan menjadi seorang ulama besar beliau di zaman tabi'in, Urwah ini. Beliau pernah menginap di rumah bibinya di Siti Aisyah ini bersama teman-temannya yang masih muda gitu ya, pemuda remaja. Ba'da sholat Isya, Urwah ini karena masih anak muda ya, wajar seperti kita sekarang, berbincang-bincang dengan teman-temannya. Lalu terdengarlah teguran dari bibinya dari Siti Aisyah. Hei Urwah, bukan begitu kebiasaan nabimu. Nabimu itu tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka bercakap-cakap, berbincang setelah Isya. Artinya Rasul tidur. Masya Allah. Ini rahasianya kawan-kawan sekalian. Sehingga bahkan ada sebuah jaminan dari para pakar, kalau kita mendawamkan untuk tidur ba'da Isya, insya Allah tanpa alarm sekalipun kita akan bisa terbangun di tengah malam atau minimal dini hari tanpa membunyikan alarm sekalipun. Rasakan sendiri. Saya sudah membuktikannya di beberapa Ramadan terakhir. Ramadan itu memang memaksa kita seperti itu. Bukankah kita setelah sholat Isya, kemudian kita mungkin melaksanakan sholat tarawih sebentar ya, kadang-kala tidak lebih dari 1 jam. Bukankah ketika tarawih juga kita sudah merasa ngantuk? Dan itu jam biologis yang jangan dilawan, itu fitrah. Maka sebaiknya kita segera beristirahat pada pulang dari tarawih. Cocok. Ramadan ini cocok sekali untuk kita mengembalikan kondisi ini. Karena kalau kita memaksa diri untuk bergadang, rusak ritme biologis kita. Jangan samakan dengan waktu lamanya tidur. Tenang saja, Pak, saya bergadang tengah malam nanti, tapi besok paginya saya akan ganti tidur. Karena libur kebetulan akan saya bisa tidur 6 atau 8 jam. Tidak sama. Demi Allah, tidak sama. Rasakan sendiri. Walaupun Anda tidur panjang di pagi atau siang hari, lemes badan itu, tidak segar. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidur ba'da Isya atau ba'da tarawih, dan setelah itu betul-betul tidurnya berkualitas, kemudian kita akan bangun dalam kondisi segar bugar. Alhamdulillah. Kami pribadi merasakan banyak orang yang mungkin karena ritmenya belum terbiasa, habis sholat subuh tuh kan suka ngantuk, pada tidur lagi. Dulu kami seperti itu. Tapi beberapa Ramadan terakhir betul-betul disiplin tidur pada tarawih. Alhamdulillah, tanpa ada ngantuk sama sekali sampai detik ini. Di antara jam 9 sampai jam 10 ini. Segar seperti biasa. Ini rahasianya. Bukan dari lamanya tidur, tapi rahasia pertamanya dari kapan waktu tidur Anda. Itu penting. Tidurlah ba'da Isya atau ba'da tarawih.
Ramadan sudah menyediakan. Kalau Anda mungkin memang pada Isya udah nggak kuat tidur, ngantuk, ya udah tidur aja. Nanti mungkin tahajud, tarawehnya dini hari segar insya Allah. Silahkan pilih. Tetapi yang jelas Ramadan ini mendukung kita untuk merasakan kembali kesetelan pabrik seperti itu. Ini penting sekali kawan-kawan sekalian. Oke. Dan ini mode fast charging. Kalau kita tidur pada Isya itu benar-benar kita mode fast charging ya. Jadi cepat gitu ngecasnya. Tidak terdistrak, tidak terganggu. Ini jam biologis terbaik buat kita. Nah, ini penjelasan lebih detailnya, kawan-kawan. Apa yang Rasulullah lakukan kalau memang Rasulullah bangun tengah malam? Qumil laila illa qalila. Disuruh bangun itu untuk berdiri, melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah. Dan kita tahu rahasianya. Di waktu-waktu tengah malam, dini hari seperti itu, waktu-waktu benar-benar kondusif sekali untuk kita berdialog dengan Allah, memohon kepada Allah. Para malaikat juga turun. Kondisi tubuh kita, diri kita sedang khusyuk-khusyuknya di waktu itu. Nah, mungkin ada pertanyaan di kita. Kalau di jam normal nanti di luar Ramadan, sebenarnya waktu bangun paling terlambat itu jam berapa ya, Ustadz? Waktu bangun paling terlambat ini juga ternyata ada hadisnya. Bagi seorang muslim, waktu bangun idealnya kan tadi sudah disebutkan tengah malam. Tapi kalau ditanya waktu bangun paling terlambat bagi seorang muslim karena mungkin pada isyanya ada kesibukan ngerjain apa dulu, boleh sekali-kali tidak apa-apa. Kak. Rasulullah juga kalau ada masa peperangan atau ada masa memenuhi kebutuhan kaum muslimin, terkadang Rasulullah juga terlambat barangkali tidurnya. Tapi itu kadang-kadang, bukan selalu. Defaultnya adalah pada Isya seperti kata Siti Aisyah begitu. Nah, kalau ditanya kapan waktu bangun paling terlambat, itu adalah sebenarnya ini juga rahasia yang luar biasa. Kuncinya ketika adzan awal subuh. Kapan itu azan awal subuh? Menurut keterangannya harus kurang lebih 50 ayat dibaca. 50 ayat dibaca itu sekitar 10 menit sebelum azan subuhnya. Fungsi adzan awal subuh itu diterangkan dalam hadis Rasulullah adalah liurji imakum untuk memberikan waktu istirahat sejenak bagi orang yang sudah berdiri semalaman untuk tahajud untuk qiyamul lail. Wa yunkiz naimakum dan untuk membangunkan mereka yang masih tidur. Nah, itu waktu bangun paling terlambat bagi seorang muslim. Adzan awal subuh untuk memberikan waktu istirahat bagi orang yang semalaman tahajud dan membangunkan orang yang juga belum bangun. Itu fungsinya adzan awal subuh. Oleh karenanya Rasulullah juga karena beliau sudah terbiasa bangun dini hari, tengah malam, maka pas adzan awal subuh itu beliau tidur sejenak. Di sini disebutkan 15 menit ya, 10 sampai 15 menit kurang lebih. Mungkin kita ada ketakutan, oh Kang, takutnya nanti kebablasan dong kita. Nah, makanya waktu tidurnya juga cara tidurnya juga harus harus benar. Gitu, jangan sampai kebalik. Rasulullah kan kita tahu tidurnya miring ke kanan sambil bertelakan tangan begitu ya. Cara tidur seperti itu akan memudahkan kita ketika mendengar azan subuh kita sudah terbangun. Insya Allah. Nah, seperti itu kawan-kawan sekalian. Islam jatuh karena saat Nabi sudah bangun, kita belum tidur. Bergadang tengah malam teh. Saat Nabi tidur, kita masih melek. Ini salah satu yang membuat Islam kita jatuh. Yuk, perbaiki ya di Ramadan ini. Insya Allah kita bersama-sama mengembalikan ke setelan pabrik begitu ya. Nah, kita kan udah bercerita tentang malam nih sampai subuh, waktu-waktu kita. Nah, sekarang ketika ba'da subuh, apa yang Rasulullah lakukan? Ini juga Masya Allah, zona emas subuh hingga syuruk. Saya pribadi kalau tidak ada keriuhan untuk mengantar anak sekolah di pagi hari gitu ya di waktu libur maka kami berupaya untuk mendawamkan sholat syuruk yakni setelah sholat subuh itikaf berdiam aja di masjid untuk tilawah untuk berzikir sampai tiba waktu syuruk. Kapan waktu syuruk itu? Kurang lebih
10 menit setelah terbitnya matahari. Dan di aplikasi sekarang kalau di handphone sudah ada kan waktu terbit matahari jam berapa. Kalau pagi ini contohnya 5.53, maka waktu syuruknya kurang lebih jam 6 lebih 3 menit begitu. Nah, ini kita lakukan. Rasulullah pada subuh itu beliau berzikir, berdoa gitu ya. Kemudian beliau juga suka menyampaikan nasihat, nasihatnya yang bernuansa pelembut hati bagi para sahabat-sahabatnya begitu. Mungkin kalau di kita di Bandung ada Agim begitu ya atau ustadz-ustadz yang lain sama-sama mungkin melembutkan hati kita. Kemudian juga Rasulullah kadang menerima para sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah saya bermimpi ini itu semalam. Maka Rasulullah menyampaikan tafsir mimpinya. Karena konon mimpi itu adalah bagian dari pesan yang disampaikan oleh Allah gitu ya untuk insan gitu ya. Hanya sedikit orang yang bisa membaca dengan tepat. Khawatirnya selebihnya malah mungkin dukun yang tidak jelas begitu ya. Kemudian juga Rasulullah melakukan absensi sosial, menanyakan tentang tetangganya, tentang sahabatnya, kemana si Fulan tidak nampak di masjid. Oh sakit ya Rasulullah, maka Rasulullah pasti menjenguknya. Oh Masya Allah, luar biasa. Dari malam sudah sholat subuh, ba'da subuh sampai syuruk. Demikian barangkali yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan Ramadan juga luar biasa. Tepat seperti ini kan kita merasakan kondusivitas umat juga Masya Allah di Ramadan ini ramai untuk sholat subuh berjamaah. Ayo kita lengkapi dengan ngariung lah di masjid tuh gitu ya sampai sholat syuruk mah. Menambah keakraban dengan warga gitu. Bukan hanya program ronda saja gitu ya yang menambah keakraban tuh. Tapi ya ini dari subuh sampai syuruk. Ah, kemudian berikutnya tadi sudah disinggung kita menginjak waktu duha gitu ya. Nah, waktu duha ini waktu untuk belajar dan bekerja. Barangkali kalau kita ya sudah masuk waktu kerja, waktu duha, tapi kalau pelajar, mahasiswa benar-benar waktu belajar. Walaupun lagi libur, teruskan saja bahwa ini adalah waktu kita untuk belajar menggali ilmu. Karena para sahabat dahulu dengan Rasulullah juga memanfaatkan waktu duha sampai zuhur ini untuk belajar atau kalau kecuali kalau ada peperangan atau ada waktu-waktu untuk bekerja di ladang begitu ya. Rasulullah dahulu memang melaksanakan taklim-taklim, pengajian-pengajian, transfer ilmu itu di waktu-waktu duha seperti ini. Kita mengenal dulu di Madinah ada apa ahlul sufah gitu ya. Orang-orang yang tinggal di pelataran masjid begitu ya yang senantiasa standby di sana dan tentu saja senantiasa hadir gitu dalam majelis-majelis ilmu Rasulullah. Nah, Rasulullah memang seperti itu. Bahkan para ulama menceritakan tempat duduknya itu kadang apa kaum muslimin itu menyediakan jalan di tengah gitu. Sehingga kalau ada orang yang punya keperluan kepada Rasulullah darurat, mereka bisa langsung berhadapan dengan Rasulullah dari luar masuk ke masjid kemudian menghadap Rasulullah. Itu memang seperti itu dan kita lakukan sekarang juga seperti itu ya. Ternyata ada dasar-dasarnya itu para ulama kita luar biasa, Masya Allah. Nah, ini waktu-waktu terbaik bagi kita. Waktu-waktu pagi ini, duha ini, menjelang siang, otak kita masih fresh, tubuh kita masih fresh. Di Ramadan juga demikian kan. Ini waktu produktif, bukannya malah di Ramadan ini kita habis pagi hari sampai zuhur itu untuk balas dendam, kurang tidur alasannya, akhirnya tidur aja terus sayang sekali. Bukan, ini waktunya kita belajar. Makanya kami bikin program Ramadan Terang juga di waktu duha seperti ini karena memang untuk diantaranya mengamalkan sunnah seperti ini. Nah, nanti kawan-kawan sekalian, ini juga menarik. Qailullah itu banyak di antara kita yang menganggap biasanya mungkin pada zuhur. Pada sholat zuhur, kita tidur sejenak atau qailullah. Ya tidak apa-apa sih. Tetapi kalau sunnah yang lebih mendekati, kawan-kawan sekalian, justru qailullah itu dilakukan sebelum menjelang adzan zuhur antara jam 11.30 lah gitu ya menjelang zuhur. Karena akui saja kadangkala dari jam 10.30 sekalipun bukankah di antara kita sudah mulai ada yang menguap begitu. Ketika kerja beraktivitas jam-jam segitu tuh udah mulai kerasa ngantuk. Itu sinyal metabolisme tubuh kita yang menginginkan kita untuk istirahat sejenak. Dan dahsyatnya Qailullah ini sampai ada di Amerika itu National Sleep Foundation
Mereka sampai melakukan penelitian bahwa perusahaan yang tidak memberikan waktu kesempatan kepada karyawannya untuk tidur siang sejenak, begitu ya, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian sampai ribuan dolar. Karena apa? Karena kalau karyawan itu tidak diberikan kesempatan tidur siang meskipun sejenak, maka dia produktivitasnya akan menurun drastis. Tenaganya mulai error, sistem tubuhnya mulai error, mulai tidak prima lagi karena tidak sempat istirahat sejenak. Rasulullah mencontohkan tidur sejenak, gogoleran menjelang azan zuhur ini. Bahkan para ahli herbal mengatakan bahwa koilullah ini sampai ada yang berani menjamin, bukan saya, ini ahli herbal silahkan dicek, sampai ada yang menjamin orang yang rutin atau dawam koilullah dengan tenang begitu ya, maka dia tidak akan menderita penyakit jantung koroner. Sampai begitu ungkapannya, Masya Allah. Sekarang kita lihat banyak konten-konten di Cina, di negara-negara barat, memaksa dalam tanda kutip sistem sekolahnya itu untuk menyuruh anak-anaknya tidur siang sejenak. Di kita bahkan saya lihat mungkin sekolah-sekolah Islam terpadu juga belum sepertinya ya sampai ke tahapan ini, memaksa saja mungkin karena jam jam sekolahnya sangat padat, terus aja anak tuh harus belajar gitu dari pagi sampai sore begitu ya, full day. Padahal ini penting sekali dan sudah disunahkan oleh Rasulullah. Nah, gitu ya. Luar biasa nih tahapan-tahapannya. Berikutnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah adzan zuhur. Nah, tetapi sebelum itu nanti akan nyambung ya insya Allah. Ini juga menarik nih tentang kebiasaan makan gitu. Ini menarik tentang kebiasaan makan Rasulullah. Mengapa? Jadi kita flashback nih. Ada ceritanya kalau Rasulullah setelah lepas sholat syuruk itu, kemudian beliau apa yang dilakukan? Beliau itu mengunjungi istri-istrinya satu persatu, menyapa mereka, mengecek keadaan mereka seperti apa. Dan terkadang Rasulullah memberikan pertanyaan yang sangat simpel. Hal indakum hal hal indakum syai'i atau apa ya bahasa Arabnya mungkin Ustaz lebih paham. Apakah ada sesuatu? Rasulullah hanya menanyakan itu. Wahai istriku, apakah ada sesuatu? Maksudnya tentu sesuatu yang bisa dimakan untuk sarapan. Begitu. Meminta sesuatu, bahasan juga bukan spesifik meminta makanan gitu, bukan? Apakah di sisimu ada sesuatu? Begitu. Nah, kadangkala istrinya menjawab, oh mohon maaf ya Rasulullah, belum ada sesuatu di saya. Gitu. Maka seringkali Rasulullah, kalau tidak ada makanan di rumah, baiklah kalau begitu biarkan aku akan melaksanakan saum. Saum sunnah ya. Saum sunnah. Seperti itu. Gitu. Dan sebaliknya, nah ini sebaliknya. Ketika Rasulullah sudah berniat ingin melaksanakan saum sunnah, kemudian di pagi hari beliau pulang ke rumah menyapa istrinya, maka ketika istrinya berkata, ya Rasulullah ini ada yang memberikan hadiah his gitu. His itu daging paha atas yang paling enak begitu ya, disuguhkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah ini ada yang memberi hadiah kepada kita his gitu. Apakah engkau akan memakannya sekarang? Kata Rasulullah, tadi sebenarnya aku sudah berniat untuk saum, tetapi tidak apa-apa, aku batalkan untuk mencicipi apa yang telah engkau sediakan. Dahsyatnya Rasulullah seperti itu, memberikan contoh kepada kita. Jadi ini mohon, urusan makan ini bukan sesuatu yang harus dibikin ribet, dibikin ruwet. Kadang keluarga muslim sekarang memaksakan diri untuk kulineran, seminggu sekali keluar begitu ya. Itu nggak ada loh sunnahnya, nggak ada yang mewajibkan begitu. Kenapa kita harus memperjuangkan itu menjadi budaya bahkan wajib begitu ya? Rasulullah sesimpel itu. Bahkan mengerikannya sekarang sampai ada orang yang seolah-olah tidak bisa menikmati makanan kalau tidak di restoran yang unik. Sampai mohon maaf ada restoran yang bentuknya mungkin dengan pivot ya, tempat buang buang kotoran, naudzubillah. Ada restoran yang makannya itu di pinggir pagar kaca yang di belakangnya itu ada singa gitu, ada hewan buas gitu yang mengaum sehingga mereka sambil makan sambil menonton itu sambil ketawa-ketawa gitu. Naudzubillahi min dzalik.
rumit sekali. Betapa ini menjadi industri ya makanan ini yang Masya Allah, oh, ribuan ribuan dolar mungkin bahkan atau ya ratusan juta mungkin yang dikeluarkan umat ini untuk melakukan ritual makan yang ribet seperti itu begitu ya. Padahal Rasulullah mencontohkan sederhana. Tidak ada makanan saya saum, walaupun saya sudah niat saum, tapi ketika disuguhi makanan oleh istrinya, beliau membela untuk membatalkan saum sunnahnya. Wah, indah sekali. Teladan kita Rasulullah. Nah, ini barusan di spill dulu tentang urusan makan ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah ba'da zuhur. Ba'da zuhur, Rasulullah itu biasanya berkunjung ke pasar, mengontrol pasar, market control. Nabi mengontrol pasar secara langsung, melihat langsung karena nggak bisa lewat online walaupun statistik bisa di online tapi kalau ada detil-detil kecil begitu ya penipuan-penipuan atau apa itu harus secara langsung gitu. Rasulullah memastikan zero fraud, tidak ada penipuan kualitas, kemudian kompetens, pedagang-pedagang juga mesti wajib mengenali hukum, fikih, muamalah dan sebagainya. Terbayang oleh kita di zaman itu mungkin mereka juga ya kebiasaan berdagang sudah lama. Setelah datang Islam mungkin mereka tidak terlalu paham gitu hukum-hukumnya, pasti banyak pertanyaan di sana. Jangan ada riba dan sebagainya. Produktivitas bukan hanya personal tapi juga sosial dan etikal. Jadi Rasulullah juga mendorong para sahabatnya untuk berusaha gitu ya, bukan hanya sekedar duduk di masjid gitu belajar, tidak. Tetapi Rasulullah juga mendorong kaum muslimin untuk berdaya dengan ekonominya. Nanti kita bahas di kajian berikutnya ya di Ramadan Terang ini. Nah, ini kurang lebih sebuah review saja bahwa demikian yang dilakukan oleh Rasulullah. Rutinitas beliau tuh pagi hari mengunjungi istri satu persatu, pagi hari gitu ya. Dan juga sore hari. Jadi pada asyarnya setelah Rasulullah dari pasar, kemudian sholat asar. Nah, sore hari balik lagi ke keluarganya gitu kan. Jadi Rasulullah melakukan validasi emosi, kehadiran fisik, pertemuan keluarga kolektif. Bahkan Rasulullah biasanya habis sholat maghrib itu memang tinggal di jatah istrinya yang mana begitu ya. Nah, beliau terlihat gitu sekarang jatah siapa itu ketika Rasulullah di sore hari ini berkunjung kemana begitu. Jadi, kalaupun kita para aktivis, kesibukan dakwah tidak menghapus jadwal check-in emosional dengan keluarga ya. Diupayakan manfaatkan waktu terbaik yakni pagi selepas syuruk dan juga pada asyar berangkat dari keluarga kembali juga ke keluarga. Masya Allah, Rasul kita adalah teladan terbaik bagi kita. Nah, ini sudah mungkin sebagai sebuah bungkusan gitu ya, review. Demikianlah bagaimana Ramadan ini betul-betul memberikan kepada kita settingan kembali ke pabrik begitu ya, kembali ke setelan pabrik. eh Ramadan the ultimate reset button. Bukankah di Ramadan ini kita dipaksa dalam tanda kutip untuk bangun melaksanakan sahur? Ini adalah dalam rangka melatih bangun sebelum subuh ya, sebelum azan pertama bahkan mungkin perlu 1 jam atau 2 jam untuk kita sahur itu. Kita sudah dibiasakan di Ramadan ini. Kemudian di malam juga kita dilatih untuk menghidupkan malam dan tidur setelahnya atau dibalik. Pada Isya kita tidur dulu dan kita bisa menghidupkan malam-malam Ramadan itu bahkan di tengah malam Ramadan. Waduh, dahsyat kalau kita mampu membiasakan seperti itu ya, Masya Allah. Kemudian ya kita juga sekarang dengan puasa ini kita lebih konsentrasi kan, lebih hemat energi, lebih efisien. Kita tidak buang-buang tenaga dan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Kita benar-benar mengukur gitu aktivitas-aktivitas yang meniadakan aktivitas-aktivitas yang tidak ada gunanya, menggantinya dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Bukankah di puasa ini kultur kita seperti itu pada umumnya gitu ya? Maka pantas jika kami mengatakan Ramadan ini memaksa tubuh kembali ke setelan pabrik atau factory setting kita gitu. Dan ini selaras dengan apa yang insya Allah Indonesia coba lakukan gitu ya. Eh, Intelektual, dual learning, bekerja, itu adalah bagian kompetensi kita, intelektual kita, productivity gitu ya. Tidak ada waktu yang mubazir, kita harus produktif, melakukan sesuatu, belajar sesuatu gitu.
Tidak lupa juga dengan hubungan sosial, family presence gitu ya, ethical trait dan sebagainya. Kemudian spiritual gitu, tahajud, fokus subuh hari yang tenang dan sebagainya. Brightness ya sebagaimana slogannya, be right and bright. Insya Allah kalau kita ada dalam jalan kebenaran ini, insya Allah kita akan bersinar sedemikian rupa. Jangan biarkan usia kita mubazir. Ramadan adalah momen kalibrasi. Jangan selepas Ramadan nanti jangan sampai kita kembali menginstal virus bergadang, malas, boros setelah Syawal itu jangan ya. Justru kita pertahankan kebiasaan Ramadan ini. Karena insya Allah kita telah kembali ke fitrah, kembali ke Allah. Dari keruwetan sistem kehidupan kita, saya menyaksikan sendiri bagaimana anak saya pribadi yang masih muda, anak-anak muda lain mungkin ritme hidupnya sudah tidak jelas gitu ya. Banyak yang tidur siang malah maksudnya tidur pagi gitu ya malam bergadang pagi tidur itu sudah tidak jelas. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita kembali ke setelan pabrik insya Allah. Demikian barangkali kawan-kawan sekalian mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah kita kembali bertemu di waktu duha esok dengan kajian yang insya Allah membawa manfaat bukan hanya untuk Anda tapi jujur untuk kami pribadi juga ini menguatkan insya Allah. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.